Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan proyek kami yang berjudul Analisis Perkembangan Artificial Intelligence atau AI di luar negeri dan di Indonesia. Yang kami hormati dosen pengampu Dewi Larasvati MKOM selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan kelompok kami, saya Yunanda Adrian Putra dengan NIM 17230198. Saya Maranya Oktaviana dengan NIM 17230004. Saya Danang Satya Wibowo dengan NIM 17230531. Saya Nadia Aprilia Stianingsih dengan NIM 17231208. Oke, di sini ada kata pengantar, terus ada daftar isi, dan daftar tabel. Memasuki bab satu yang akan dibacakan oleh teman kami. Sini saya akan menjelaskan dari bab 1, latar belakang masalah. Perkembangan zaman yang pesat menuntut kita untuk beradaptasi termasuk dalam menghadapi kemajuan teknologi seperti Artificial Intelligence atau AI. AI membawa dampak besar dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan industri. Di satu sisi, AI meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja manusia, namun di sisi lain berpotensi mengancam lapangan kerja. Selain manfaatnya, AI juga menimbulkan tantangan sosial dan etika yang perlu diperhatikan. Di Indonesia sendiri, perkembangan AI cukup menonjol di sektor Smart City melalui program Gerakan Menuju 100 Kota Cerdas yang dikutip dari Jurnal Syah 2024. Selanjutnya, maksud dan tujuan. Maksud penelitian ini adalah untuk melakukan analisis perkembangan AI di luar negeri dan di Indonesia dengan menggunakan data kuantitatif. Tujuannya untuk memberikan hasil analisis tentang perkembangan AI di Indonesia sebagai landasan pengetahuan yang dapat dijadikan panduan untuk mengatasi perkembangan AI di masa depan. Selanjutnya, metode penelitian. Pada penelitian ini, kami menggunakan metode penelitian studi pustaka. Di sini kami mengambil data yang sudah ada dan data yang sudah pernah diteliti sebelumnya, kemudian diolah kembali menjadi kumpulan informasi baru yang utuh, struktur, dan relevan. Itu studi pustaka. Yang pertama ada mencari literatur yang berisi tentang informasi perkembangan AI melalui jurnal, web, video, maupun informasi pengguna AI. Yang kedua, menemukan jurnal atau data yang berasal dari internet sebagai sumber data sekunder. Selanjutnya, ruang lingkup. Ruang lingkup penelitian ini mencakup wilayah geografis Indonesia sebagai fokus utama studi domestik dan Amerika Serikat, Cina, dan Jepang sebagai representasi negara maju di luar negeri. Penelitian ini fokus pada perkembangan kecerdasan buatan atau AI dalam sektor industri dan layanan publik dengan cakupan periode perkembangan yang dibatasi pada tahun 2024. Ini bab 2, landasan teori. Pertama ada tinjauan pustaka. Perkembangan kecerdasan buatan atau AI menunjukkan pola yang beragam di seluruh dunia dipengaruhi oleh kondisi lokal dan prioritas nasional. Data dari AI Index 2024 dan McKinsey AI Report menyoroti perbedaan signifikan antara Indonesia, Amerika Serikat, Cina, dan Jepang. Beberapa negara mempunyai tujuan perkembangan AI yang berbeda-beda. Ada yang berfokus ke aplikasi AI layanan pelanggan atau chatbot, pengenalan wajah, dan diagnostik kesehatan. Ada juga yang peran infrastruktur internet dan teknologi, adaptasi dan investasi AI. Adapun sektor prioritas AI di setiap negara disesuaikan dengan kebutuhan strategisnya. Indonesia, dia ada Smart City, FinTech, Health Tech, dan Agritech. Di Amerika Serikat, AI generatif, kesehatan, pertahanan, kendaraan otonom. Di Cina, AI pengawasan, manufaktur pintar, e-commerce AI, dan tata kelola AI. Di Jepang, ada robotika,
AI kesehatan untuk lansia, smart factory, dan otomotif AI. Untuk penelitian terkait analisis perkembangan AI di Indonesia dan di luar negeri, kami belum menemukan penelitian yang benar-benar serupa, namun kami menemukan penelitian terkait perkembangan di tiap negara yang ingin kami analisis perkembangannya. Di antara semua data terkait yang kami temukan, ada data analisis perkembangan AI dari Quantum Black AI Bug by MC Kinsey yang dipublikasi pada bulan Maret 2025 kemarin. Di sini membahas tentang keadaan AI yang dimana membahas bagaimana organisasi melakukan penataan ulang untuk menangkap nilai. Berdasarkan jurnal ini, bisa disimpulkan kalau AI sudah semakin berkembang dari tahun 2023 dan 2024, dan dalam 3 tahun ke depan akan lebih banyak berkembang lagi. Terbukti bahwa generasi saat ini sudah banyak menggunakan gen AI, baik itu dalam perusahaan atau survei yang dilakukan dalam jurnal tersebut. Selanjutnya ada bab 3, yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Di sini ada bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama itu ada tahapan penelitian. Bisa dilihat seperti ini, ada flowchart-nya. Flowchart-nya itu dimulai dari menentukan arah analisis, identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data. Dan pengumpulan data ini ada dua, observasi dan studi pustaka. Kita lebih ke studi pustaka. Lalu ada menganalisis data, menentukan variabel, evaluasi, dan terakhir adalah kesimpulan. Ada yang kedua, instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini informasi kuantitatif tentang berbagai karakteristik variabel secara objektif yang diangkat dari Nasution tahun 2015. Instrumen ini digunakan untuk mencatat dan mengorganisasi data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka seperti jurnal ilmiah nasional maupun internasional, artikel berita, publikasi pemerintah, serta laporan riset dari institusi terpercaya. Dengan instrumen ini, data yang diperoleh dapat disusun dan dianalisis secara sistematis untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai perkembangan teknologi atau artificial intelligence dalam ruang lingkup penelitian ini. Yang ketiga, ada pengumpulan data. Metode yang kami gunakan dalam analisis ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan fokus pada perkembangan AI. Kalau diringkas, yang pertama ada observasi, yang kedua ada studi pustaka. Kita menggunakan studi pustaka. Yang keempat ada metode analisis data. Metode analisis data merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengolah data yang telah diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data, seperti studi literatur, observasi, dan wawancara. Dalam penelitian ini, metode analisis data yang kami lakukan untuk mendukung proses perancangan laporan tugas akhir ini adalah studi literatur. Penelitian ini menggunakan studi literatur, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis data-data sekunder yang relevan dari berbagai publikasi ilmiah, laporan pemerintah, dan artikel terpercaya yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir. Selanjutnya, bab 4 akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, baik, di sini kami akan menjelaskan bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Untuk poin pertama, hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan dengan mengambil data dari berbagai sumber, data yang kami gunakan itu ada dari Stanford AI Index tahun 2024, ada dari McKinsey AI Report 2024, Kemenkominfo RI 2024 Roadmap AI Indonesia, Nikkei Asia AI Review 2024, dan AI Global Investment Report 2024 dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama itu ada perkembangan AI di Indonesia. Untuk negara Indonesia, perkembangan AI ini masih tahap awal, yaitu ada di fintech, smart city, dan startup. Datanya itu bisa lihat di tabel. Nah, lalu untuk yang poin kedua, perkembangan AI di luar negeri. Nah, data yang diambil itu berasal dari 3 negara sebagai perwakilan. Untuk ini ada Amerika Serikat, ada Cina, ada Jepang. Untuk menghindari pemakaian data yang besar, kami meneliti yang kami lakukan ini adalah hanya sebagai acuan saja, tidak sebagai pembuktian. Nah, yang pertama Amerika Serikat. Amerika Serikat itu sesuai dengan tabelnya, penerapan AI-nya itu di semua sektor. Ada yang di kesehatan, pertahanan, finansial, dan kendaraan otonom. Lalu berikutnya ada Cina. Nah, negara Cina ini fokus AI-nya tuh lebih ke kontrol sosial, militer, dan
pabrik pintar sesuai dengan yang ada di tabel. Ada AI surveillance, fintech, dan robotika manufaktur. Lalu yang berikutnya ada Jepang. Di negara Jepang ini AI-nya itu lebih ke layanan sosial, kesehatan, dan otomotif. Sesuai di tabel, ada penerapan AI-nya itu di industri robot, otomotif, kesehatan smart factory. Lalu berikutnya ada pembahasan tentang perbandingan AI di Indonesia dan di luar negeri. Yang pertama, data analisis penggunaan aplikasi AI. Kita bisa lihat saja langsung di tabel. Jenis aplikasi AI yang paling banyak disukai atau yang banyak dipakai Indonesia itu lebih ke chatbot customer service atau face recognition AI diagnosis kesehatan. Untuk Amerika ada AI generatif asisten virtual, AI di kesehatan dan pertahanan. Di Cina ada AI surveillance, AI e-commerce, dan AI social credit system. Kalau di Jepang itu robotika, ada otomotif, komponen, dan perawatan lansia. Lalu, data analisis perkembangan AI berdasarkan pemakaian internet itu, kita langsung aja lihat di tabelnya. Jumlah pengguna internet itu paling banyak, yang pertama itu ada di Amerika, dengan jumlah pengguna hingga 320 juta. Lalu diikuti oleh Cina dengan pengguna 1050 juta pengguna. Lalu berikutnya diikuti oleh Indonesia 220 juta pengguna dan terakhir ada Jepang dengan 120 juta pengguna. Next, data analisis perkembangan AI berdasarkan perkembangan teknologi. Kita lihat saja di tabelnya, perkembangan teknologi utama yang ada di Indonesia itu Internet of Things atau IoT, cloud computing 5G, di kota besar ada big data juga. Kalau di Amerika itu ada AI generatif cloud computing seperti AWS, Azure, atau GCP, IoT, autonomous vehicles, big data analytics. Lalu di Cina ada AI surveillance stage, cloud Alibaba Cloud, 5G nasional, big data, ada smart manufacturing. Kalau di Jepang itu ada robotika AI cloud, IoT, smart city, autonomous vehicle, dan big data di industri. Lalu data analisis tingkat adopsi AI. Kita langsung lihat di tabelnya. Untuk tingkat adopsi yang paling besar itu ada di Amerika Serikat dengan 85% perusahaan skala besar dan 65% UMKM. Lalu ada Cina dengan 78% perusahaan besar dan 55% UMKM. Diikuti Jepang 70% perusahaan besar dan 50% industri kecil. Lalu di Indonesia 35% perusahaan besar dan startup. Next, data analisis di bidang investasi di bidang AI. Nah, adapun yang investasi itu paling banyak lagi-lagi Amerika, yaitu ada 70 miliar USD. Sementara Cina ada 50 miliar USD, diikuti Jepang 10 miliar USD, dan terakhir Indonesia dengan total investasi 0,8 miliar USD. Lalu ada data analisis kebijakan pemerintah terkait AI. Kita lihat di tabelnya. Kebijakannya itu kalau di Indonesia Strategi Nasional AI Indonesia 2020 hingga 2045. Untuk Amerika Serikat ada Executive Order on Safe, Secure, and Trustworthy AI 2023 plus AI Bill of Rights. Kalau di Cina itu ada New Generation Artificial Intelligence Development Plan atau AIDP 2017 hingga 2030. Untuk Jepang ada AI Strategi 2022 dan AI Utilization Guidelines. Lalu berikutnya ada data analisis jumlah startup AI. Di tabelnya, perkiraan jumlah startup AI yang aktif itu di Indonesia kurang lebih ada 120 startup. Lalu di Amerika itu ada kurang lebih 12.000 startup yang aktif. Di Cina itu ada 4.800 startup dan Jepang kurang lebih 950 startup yang aktif. Lalu berikutnya ada data analisis sektor prioritas AI. Di sektor prioritas AI ini Indonesia prioritas itu lebih ke smart city, fintech, healthcare, dan agritech. Untuk Amerika sih AI generatif, healthcare, defense autonomous vehicle. Kalau di Cina AI surveillance, smart manufacturing, dan
commerce AI, AI governance, dan di Jepang ada robotika AI healthcare, full elderly, smart factory, dan automotive AI. Oke, pembahasan. Berdasarkan hasil data yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa AI di Indonesia dan negara berkembang seperti Amerika, Cina, dan Jepang masih memiliki beberapa kekurangan dan ketinggalan dari negara-negara lain. Namun dalam data ini ada penjelasan pengenalan AI di setiap negara diteliti. Berdasarkan uraian data tersebut, dapat disimpulkan bahwa walaupun perkembangan AI di negara Indonesia masih berada di tahap awal, namun jika dibandingkan dengan negara-negara maju, potensi pengembangan AI di Indonesia sudah cukup besar apabila didukung dengan kebijakan yang tepat, penguatan sumber daya manusia, dan investasi di bidang teknologi. Karena itu diperlukan langkah yang strategis dan kolaborasi dari beberapa pihak agar Indonesia tidak tertinggal dalam AI di tingkat global. Lalu teknologi AI di Indonesia di sektor Smart City itu ada apa aja? Ada beberapa contoh penerapan AI di Indonesia, yaitu next, nah. Nah, ada pengolahan lalu lintas. Di Indonesia itu penggunaan AI-nya itu lebih dari kayak sensor lalu lintas, kamera CCTV, dan sumber data lainnya untuk memprediksi pola lalu lintas, mendeteksi kemacetan, dan mengatur aliran lalu lintas secara adaptif. Lalu ada pengelolaan sampah, seperti yang sudah digunakan untuk mengoptimalkan pengumpulan sampah dengan memprediksi volume sampah di berbagai wilayah kota, menentukan rute pengumpulan yang efisien, dan mengidentifikasi kontainer sampah yang penuh dengan pengambilan yang lebih cepat. Dari contoh dua tadi, itu menunjukkan di daerah Jakarta memiliki fungsi dan manfaat baik sehingga masyarakat pun dapat merasakan adanya teknologi AI tanpa disadari. Lalu prediksi AI di Indonesia untuk 5 tahun ke depan, itu sesuai dengan visi digital 2045, yaitu yang pertama ada infrastruktur digital, seperti pemantauan kota dalam nyata, CCTV, penyediaan akses gratis, dan meningkatkan digitali usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Lalu ada pemerintah digital atau digital government, yaitu meningkatkan layanan publik berbasis digital untuk menciptakan tata kelola yang responsif dan modern. Lalu ada yang ketiga itu ekonomi digital, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi dengan mendukung startup dan usaha UMKM digital. Yang keempat, masyarakat digital itu meningkatkan literasi digital serta membangun budaya masyarakat yang lebih mengerti teknologi. Penelitian AI di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat dalam 1 dekade terakhir, didorong oleh kemajuan teknologi digital, meningkatkan kebutuhan akan otomatisasi dan dorongan pemerintah. Next, untuk bab 5 akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, untuk kesimpulan dari makalah tersebut, di sini perkembangan teknologi khususnya artificial intelligence atau AI telah menjadi sorotan global karena potensinya dalam merevolusi berbagai sektor kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, transportasi, hingga industri. AI menawarkan efisiensi dan efektivitas dalam menyelesaikan permasalahan kompleks, namun juga membawa tantangan baru seperti ancaman terhadap lapangan kerja dan isu etika. Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi tantangan besar dalam mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju dalam hal kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan kebijakan yang mendukung pengembangan AI. Meskipun demikian, melalui visi transformasi digital menuju society 5.0, Indonesia menunjukkan komitmen untuk memanfaatkan teknologi demi menyelesaikan permasalahan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk selanjutnya ada saran yang pertama, peningkatan literasi digital dan AI. Pemerintah dan institusi pendidikan perlu memperkuat kurikulum dan pelatihan yang berfokus pada pemahaman dan penerapan AI agar generasi muda siap bersaing secara global. Yang kedua, penguatan infrastruktur teknologi investasi dalam infrastruktur digital seperti jaringan internet, pusat data, dan perangkat keras harus ditingkatkan untuk mendukung pengembangan dan penerapan AI secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga, kolaborasi multisektor. Diperlukan sinergi antara pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan motivasi inovasi AI yang beretika, inklusif, dan berkelanjutan. Baik, sekian Demikian
Dari kelompok kami, kelompok satu, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kata-kata yang tidak berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.